dari kualitas air sungai tersebut. Jika memang ada teman-teman industri itu harus betul-betul record datanya, kemudian menyampaikan. Dengan begitu kami sebenarnya atas masukan-masukan dari akademisi seperti yang disampaikan beliau Pak Nindyo ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rembuk Jogja. Podcast kali ini yaitu Rembuk Jogja bersama Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY. Kali ini kita akan membahas tentang perlindungan dan pengelolaan mutu air sungai, di mana kita tahu bahwa air sungai ini sangat penting dan vital bagi kehidupan makhluk hidup dan manusia. Tentunya dari aspek-aspek pencemaran lingkungan yang terjadi, maka kita akan bahas bersama 3 narasumber kali ini. Baik, nanti kita saksikan, ini dia podcast untuk Anda. Sobat Rembuk Jogja, jumpa lagi dengan saya Vidiana Arsanti. Baik, kali ini sudah saya spill tadi, kita akan membicarakan tentang perlindungan dan pengelolaan mutu air sungai. Nah, telah hadir 3 narasumber kita kali ini. Mungkin kita sapa terlebih dahulu para bapak dan ibu di sini. Yang pertama yaitu Ibu Karyanti Pratiwi, STMT dari Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY. Selamat datang Ibu Tiwi. Iya, selamat datang Mbak Vidya. Kita berjumpa lagi ya Bu Tiwi. Baik. Oke, selanjutnya kita akan sapa dengan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Andes Haji Suwardi dari Komisi C DPRD DIY. Selamat datang Pak. sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya Pak? Sehat. Alhamdulillah. Salam kenal Mbak Vidya. Baik, salam kenal juga Pak Suwardi. Baru jumpa perdana. Iya. Betul. Ya. Lalu yang narasumber ketiga, kita berjumpa dengan Bapak Dr. Nindyo Cahyo Kesnanto STMT, Kepala Prodi Magister Teknik Sipil Universitas Jana Badra. Selamat datang Pak Nindyo. Assalamualaikum Mbak, sehat selalu. Ya, sehat. Kita berjumpa lagi nih Pak ya. Baik, nah itu tadi Sobat Rembuk Jogja, 3 narasumber kita yang akan kita bahas nih ya tentang perlindungan dan pengelolaan mutu air sungai. Nah, di sesi pertama kali ini kita akan berbicara tentang manfaat dari air sungai. Tentunya sungai di Jogja banyak dong ya, dan tentunya sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, menjadi PR kita bersama bagaimana cara kita agar menjaga air sungai tersebut sesuai dengan mutu dan kualitasnya agar bisa diperuntukkan oleh masyarakat secara luas dan juga sektor-sektor tentunya yang memanfaatkan air sungai ini. Baik, kita akan berbicara dulu ini kepada Ibu Tiwi ya. Baik Ibu Tiwi, ini apakah ada program pemantauan mungkin Bu secara rutin yang dilakukan oleh Biro PIWP 2 ini terhadap kualitas air sungai? Mengingat manfaat air sungai tadi itu sangat banyak dan sangat vital ya Bu, merupakan istilahnya apa ya, bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup tentunya begitu Bu.
Kalau dalam rangka monitoring dan evaluasi kualitas air sungai, Ya. itu, memang kami juga sering sebulan sekali itu ada pemantauan dan evaluasinya. Nanti pada titik-titik strategis seperti Sungai Winongo, Code, ataupun juga sungai yang lain, Sungai Kuningan, Sungai Belik, atau yang lain. Tapi kalau untuk pemantauan kualitas, Mhm. kita serahkan ke ahlinya, Mbak, ke Oke. Dinas Lingkungan Hidup, dan Kehutanan DIY. Oke. Mereka memantau dari segi pH, BOD, COD, ataupun TSS Oke. dari, kualitas air sungai tersebut. Jika memang ada indeks kualitas airnya itu ada yang berubah, tidak sesuai baku mutu, Oke. nanti akan dilakukan telaah Mhm. dan nanti sumber pencemarnya tuh mana ya kira-kira gitu, Oke, ditelisik. Nah, siap. itu nanti kita, berikan peringatan secara administratif. Yang pertama mungkin teguran Oke. ataupun juga pencabutan izin. Ya. Terus nanti, tidak bisa beroperasi kembali. Terus yang kedua, nanti mungkin ada sanksi pidana ataupun perdata untuk, Oke. yang melakukan pencemaran Oke, tersebut, gitu. baik. Terus mungkin dari segi indeks kualitas air itu bisa disusun kebijakan yang tepat seperti apa. Kok E. coli-nya sangat tinggi ya? Ya. Mungkin dari limbah domestik atau apa. Nah, kita perbarui sarana prasarana pengolahan limbah Oke. domestik seperti apa, Baik. kebijakan yang harus dilakukan Pemda seperti apa gitu. Oke, berarti tidak hanya sekedar memantau nggih Bu, tetapi justru lebih kepada kalau ketika dipantau ada pelanggaran di situ atau ada pencemar di situ, itu memang harus dicari nggih Bu. Jadi Nggih. Biro itu sudah menyiapkan ataupun sudah mensurvei juga di lapangan Iya. seperti apa, begitu ya Bu? Nggih. Kalau kita prioritasnya lapangan dan juga data primernya seperti apa. Kalau data sekundernya seperti apa. Kalau data primer di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Oke. DIY gitu. Nggih. Berarti dari Biro memang berkolaborasi dengan dinas Iya, terkait nggih ya, untuk membuat kebijakan yang tepat Oh gitu. ya, siap. Kalau teknisnya emang Dinas Lingkungan Dinas Hidup Lingkungan dan Hidup, Kehutanan. DIY. Dan Oke. mungkin kolaborasi juga ada kantor regional pengolahan lingkungan hidup di DIY itu ada juga, dia juga melakukan pemantauan juga dari pusat. Dari pusat. Dari kementerian ada yang berkedudukan di sini juga melakukan pemantauan juga. Oke. Berarti ini ya berkoordinasi untuk memantau agar kualitas air sungai itu secara baku mutu tetap terjaga nggih Bu. Nggih. Baik. Oke, nah selanjutnya ini Pak, kalau dari Pak Suwadi nih dari Komisi C Pak, ini bagaimana misalnya tadi disinggung sedikit oleh Bu Tiwi terkait dengan kebijakan. Nah ini bagaimana ini Pak untuk kebijakan melalui peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air dan sungai, di mana untuk mengatur pelaksanaan pengelolaan sungai ini di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, begitu. Iya Mbak Vidya, Bu Tiwi, Pak Dr. Nindyo, dan mungkin pemirsa atau pendengar yang saya hormati dan saya cintai. Kita sadari bahwa air ini menjadi kebutuhan dasar bagi semua manusia dan makhluk hidup yang lain. Sehingga kalau tadi disinggung baku mutu, air bersih ini, air yang bersih, air yang tidak terkontaminasi dengan racun, ini adalah menjadi sebuah keniscayaan yang harus bisa diwujudkan. Ya. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kita semua tidak ada yang bisa mengelak, kita semua butuh air. Ya. Ada di situ air bersih, ada di situ air apa Bu? Air minum. Ada di situ air bersih, ada di situ air minum. Kita sadar bahwa sumber air yang digunakan oleh masyarakat itu gitu, ada antara lain yang diambilkan dari sungai. Oke, betul. Ya, ada yang diambil dari sungai dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangganya gitu.
Oleh karenanya sekali lagi saya tekankan di sini air menjadi sebuah kebutuhan dan menjadi sebuah keniscayaan yang harus bisa diwujudkan bahwa air itu bersih dan air itu sehat. Contoh Mbak sekarang, limbah itu datang dari mana-mana. Iya. Bisa dari industri. Betul ya Pak Dokter? Iya, betul Pak. Dari industri ini bisa mendatangkan limbah yang membuat air itu kemudian tidak bersih, bahkan tidak sehat. Oh, biasanya di situ ada apa Mbak? Ikan tawar yang hidup. Kok tiba-tiba setelah ada cairan air dari sungai entah itu dimasukin limbah dari mana begitu, mungkin limbah industri, kok ikan itu pada mati. Berarti di situ nggak bersih itu air itu. Sehingga kita harus mencari apa yang menyebabkan limbahnya datang dari mana. Nah, kebijakan tadi yang disampaikan oleh Bu Tiwi ini ada kebijakan AMDAL, juga ada kebijakan lain, perda lain yang mengatur tentang daerah aliran sungai. Gitu. Tadi nyinggung-nyinggung lingkungan hidup dan kehutanan. Itu juga punya peran yang sangat penting dalam rangka melakukan evaluasi terhadap AMDAL sebuah industri, AMDAL sebuah pabrik apa, AMDAL dari rumah sakit gitu suatu misal, agar air yang dimasukkan ke sungai ini semuanya adalah sudah air yang tidak akan menimbulkan masalah bagi makhluk hidup ataupun bagi manusia pada umumnya. Nah, regulasinya penting Mbak, sehingga perlu dibuat sebuah kebijakan. Bu Tiwi ini mitranya Komisi C, ya. Dan ini adalah yang mengkoordinir itu semua dengan bekerja sama dengan mitra OPD yang lain agar kemudian air yang kita punya itu menjadi air yang sehat. Mau mandi kok airnya gatal itu kan orang jenak. Iya. Nah, sehingga ini semua juga perlu dukungan Mbak. Perlu dukungan dari akademisi gitu. Ada Pak Nindyo ini punya banyak mahasiswa, kemudian punya pengaruh juga yang lebih luas. Mungkin membangun kerjasama dengan pengabdian masyarakatnya dengan lembaga-lembaga yang lain, sehingga kita harapkan bareng-bareng, ayo diwujudkan nih Yojo, banyune bersih, banyune apik begitu ya Mbak ya. Kurang lebih begitu yang kita harapkan Mbak. Oke, baik Pak Suhardi. Ya, nah itu untuk dari ini ya kebijakan, dari ranah kebijakan yang mungkin khususnya karena kita berbicara tentang sungai, jadi kita pasti akan berbicara tentang DAS ya, daerah aliran sungai, yang mana ini juga menyangkut dari berbagai wilayah ya Pak Suhardi, tidak hanya di daerah Jogja, mungkin kita juga akan ada batasan dengan wilayah yang lain begitu kan, bersinggungan mungkin dengan Jawa Tengah begitu. Nah, mungkin kalau dari Pak Nindyo nih Pak, mungkin ada tidak tadi kan terkait dengan baku mutu dan juga daerah aliran sungai, ada tidak untuk riset ataupun penelitian yang sudah dilakukan dalam rangka merealisasikan, mengintegrasikan untuk pengelolaan air sungai. Khususnya ini mungkin saya contohkan mungkin program Sungai Serayu OPA. Nah, seperti itu Pak Nindyo. Mungkin dari Pak Nindyo? Oke Mbak, jadi mungkin melengkapi dari teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara sungai dulu, kita bicara ruwetnya dulu aja. Biar Bu Tiwi ada yang mendukung gitu, bahwa tahu baru. Saya sampaikan dulu bahwa sungai itu Mbak, itu seperti jalan. Itu adalah bangunan sipil yang luas dan panjang. Kalau gedung gampang Bu. Gedung itu gampang Mbak. Memanage-nya gampang. Karena dia lokasi Pak, satu lokasi. Tapi jenengan bisa bayangkan kalau sungai itu dari hilir itu ya, dari laut sampai ke hulu. Sebagai saya contoh aja Mbak, Sungai Progo itu orde satunya itu sekitar 140 kilo Pak. Nah, kan? Orde satunya ya, belum orde 2, ya, belum wilayahnya juga beda-beda 140 kilo kan. betul. Kemudian orde 2-nya belum kita bicara orde 2-nya, orde 3 sampai mungkin orde 5-nya kan gitu Mbak. Itu kan ruwet banget gitu ya. Nah, pastinya dan kalau kita bicara sungai itu adalah bagian akhir dari katakanlah bagian tengah siklus hidrologi. Iya, betul. Ketika itu macet,
ketika itu macet bermasalah, siklus yang lain itu akan bermasalah. Iya, betul. Kan gitu toh. Iya. Nah, kan gitu. Dan kalau kita bicara sungai, itu sungai di Indonesia hampir semuanya itu adalah lintas administrasi. Nah, Gitu Pak. Nah, Walaupun itu. ada kata-kata gini Pak, one river one management. nah, Iya. Tapi ternyata sulit sekali diwujudkan Iya. one river one. iya. Nah, terkait dengan itu teman-teman di akademisi itu sudah banyak melakukan riset Pak. Mulai dari manajemennya, kemudian pengelolaannya, bahkan kemudian sampai ke pencemaran dan sebagainya. Kami pernah melakukan penelitian kecil di Code aja. Iya. Pencemaran Ya. sungai itu, satu penggal Code itu, ya, pencemaran dari hasil pencemaran rumah tangga. Domestik. Ya, domestik. ya, Pak. Itu juga Ya. kami tinggi. punya petanya itu Pak sebenarnya. Oke. Kemudian belum lagi dari sumber-sumber yang lain, Ya. kan gitu. Makanya kalau dari sisi riset itu mulai dari hulu sampai hilir itu memang harus semuanya terpenuhi karena tidak bisa potong-potong yang namanya sungai itu. Ya toh Mbak, Iya, kan gitu. betul. Mulai dari riset itu tidak hanya di sungainya ya. Kalau tadi Bu Tiwi kan di pemantauan di sungainya. Sungainya. Ada sumbernya kan Bu? Iya. Ya toh? Sumbernya kanan kirinya. Pemantauan di sumbernya seperti apa Mata kan gitu. airnya. Harusnya teman-teman industri katakanlah dia yang memanfaatkan sungai sebagai sarana untuk melepaskan Ya. ya toh Pak, Ya. melepaskan output limbahnya. Betul. Dia harus ada riset dulu terkait dengan baku mutu tadi yang udah ditanamkan oleh Bu Tiwi dan Ya. teman-teman kan gitu Mbak. Jadi memang bicaranya sangat kompleks Mbak dan itu ranah penelitiannya masih sangat banyak. Ya. Jadi Penggalnya banyak. ya teman-teman stakeholder itu harus banyak bekerja sama dengan teman-teman akademisi, teman-teman dewan dan sebagainya untuk riset ke situ. Betul. Partnya itu banyak nih. Untuk di Codi daerah mana itu Pak yang Saya pernah melakukan di jembatan apa itu Bu? Di ke arah Sarjito. Tugu itu ke utara. Ya, Oh, kami ke pernah Dan utara. Sarjito. Ya. Oh, Ya, ya. kami pernah melakukan pemetaan itu ke utara. Mbak. Baik. Itu lebih banyak dari industri atau domestik dari rumah tangga? Ya, domestik rumah tangga karena mereka ternyata ya sumur-sumur limbah itu banyak juga. Dan itu meresap itu sampai ke Kali Codi ternyata ya. Oh, Jadi ya. Nggih. pembuangan massal ya. Pembuangan massal. Itu Pembuangan teman. massal. Ya. Iya. Oke. Karena nggak ada septic tank. Ya. nggak ada. Padahal kan kalau di permukiman yang sepanjang ya, istilahnya sepanjang Codi itu sebetulnya kan sudah ditata ya di Gitu, situ ya. mulai. Iya. Artinya sudah dihadapkan semua ke arah sungai Ya. agar tidak lagi membelakangi sungai dan sampah tadi tidak war-war tadi loh Ya. Pak, Iya. ya kan Pak gitu. Tapi kan banyak yang nggak kelihatan juga tuh Mbak. Oh Cuman gitu. Ya. Ya mungkin mereka pikirnya cuma limbah domestik, tapi kalau bareng-bareng semua nggak terkelola kan, Nah, Ya. akhirnya jadi tercemar iya, berat. Ya, komunal lah paling Nah. bagus itu sebenarnya komunal ya. komunal Komunal. ya. Iya. Kalau Ya. yang sudah komunal itu yang di Jogja. Gitu yang jadi septic tank jadi satu. Berarti kalau misalnya yang di tempat lokasi Pak Nindyo pernah ini berarti belum ada sistem komunal begitu. Ada, sudah ada, tapi sebagian juga masih menggunakan sistem-sistem setempat gitu. Oh Iya. Ya, gitu. Ada beberapa yang masih menggunakan sistem setempat. Ya. Gitu. Itu kenapa ada yang masih menggunakan sistem setempat, kendalanya apa Pak? Ya masyarakat kan gini Bu, rata-rata kan masyarakat itu soal kemudahan toh. Iya, Rata-rata itu, praktisnya aja. kepraktisan. Praktis. Ya gitu, kepraktisan. Saya sampaikan juga penggunaan air aja lah di Jogja itu. Iya. Kan rata-rata sumur air tanah Mbak. Ya iya, toh, PDAM aja kan tidak ya Pak ya. PDAM itu sangat Iya. sedikit loh Sedikit. kenaikannya gitu Iya. ya. Ya kalau memang mereka soal kepraktisan, jadi kepraktisan kemudian menggali sendiri dan sebagainya. Ya itu memang ya jadi tantangan lah ya Bu ya. Gitu. Iya. Dan memang ada lucunya Pak. Saya pernah menyampaikan usul. Kalau jalan Bu Tiwi Pak, jalan itu kan ada polisinya ya. Iya. Gitu Ya, Bu. polisi tidur. Enggak, maksudnya ada polisinya. Jadi jalan itu Mbak, jaringan jalan itu dikelola oleh Dinas Perhubungan, Oh ya. gitu Bu, PU, Iya. PU yang bangun, Ya. Ya. sistemnya Dinas Perhubungan, Ya. penindakannya itu kepolisian. Kepolisian. Kenapa sungai nggak bisa? Ya. Kenapa sungai Bu Tiwi aja yang ngurusin gitu? Oh, Tidak ada berarti- polisi yang memantau gitu mamanya. Iya. Berarti harus Ya. ada polisi Nah, sungai mamanya, ya. mamanya gitu. Pengawasannya. Ya Pengawasannya. pengawasannya loh Mbak, Ya. mamanya itu mamanya. Ya seperti itulah. Gitu. Anjir. Kalau Iya. semua gitu tertib Pak Ya ya. toh begitu loh Bu. Ya. Nyatanya jalan juga ada kok Pak ya. Kepolisian jalan raya, polisi jalan raya ada ya. Gitu. Tapi Iya. polisi sungai nggak ada. Polisi sungai nggak ada Ya. ya. Nah ini mungkin istilahnya tantangannya di situ ya, Iya. karena tidak ada istilahnya
penindak yang tegas. Ya. Iya. Kalau biro kan istilahnya sekedar mungkin kebijakan ya Bu, kita berbicara dengan kebijakan bersama dengan Komisi C. Mungkin teknis di lapangannya yang kurang ya Pak Nindyo ya. Oke, baik. Jadi memang seperti itu ya. Oke, tantangannya apa lagi Pak kalau misalnya yang ditemui di lapangan begitu Pak Nindyo? Tantangan ini soal budaya. Budaya. Ya. Tadi ya Rata-rata budaya kalau di walur Indonesia tadi. itu adalah soal behavior ya. Iya. Soal behavior. Jadi Ya. budaya. Ya, budaya masyarakat kita ya Pak. Namanya nyuci, kemudian dia itu kalau airnya nggak berlimpah, nggak bisa. Ya. Mandi harus dengan gayung, kan itu soal budaya sebenarnya. Ya. Kemudian non sewu kalau ke belakang ya, ya tahu. Itu kan soal budaya. Ya. Itu sebenarnya. Ya rata-rata soal budaya. Jadi makanya pengelolaan sungai itu lebih ke social science ya sebenarnya. Kalau bisa melibatkan teman-teman social science gitu untuk penelitian, nggak cuma teknis ya. Kalau teknis itu gampang diukur kok Mbak. Teknis itu gampang diukur. Tapi sosialnya itu yang nanti teman-teman Dewan mungkin sosialnya yang agak ribet. Berarti juga perlu ahli antropolog juga. Betul, betul. Pendekatan Ya, masyarakat. Pendekatan masyarakat ya. Pendekatan Artinya kenapa mereka masyarakat lebih praktis, lebih mudah itu. Tidak, misalnya ya sudah nyaman artinya begitu nggih. Baik. Termasuk nyapu ya Bu Tiwi ya. Iya. Ya nyapu kan kita kebiasaan nyapu tuh ke anu ya Pak ya. Ke drainase atau ke sungai kan. Ya. Itu kan soal budaya ya. Budaya. Gitu, Oke. soal budaya. Ya. Baik, begitu Sobat Rembuk, untuk sesi pertama ini kita jeda sebentar. Oke. Semangat gotong royong menyatukan kita semua. BBWL Serayu Opak bersama Gubernur DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, komunitas sungai, akademisi, dan relawan bergandeng tangan dalam aksi bersih sungai Mergangsan. Sebuah langkah kecil dengan dampak besar bagi alam dan kehidupan. Membersihkan sungai memberikan banyak manfaat untuk kita bersama. Sungai yang bersih mencegah tersumbatnya aliran hingga menghindarkan kita dari bencana banjir yang saat ini banyak kita jumpai di beberapa wilayah Indonesia lainnya. Sampah yang mengotori aliran sungai bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga mengancam kualitas air dan kesehatan lingkungan. Dengan membersihkan sungai, kita menjaga habitat makhluk hidup, sekaligus menciptakan ruang yang lebih indah dan bermanfaat bagi masyarakat. Dilakukan pula tebar benih ikan untuk keseimbangan ekosistem dan serta memberi manfaat ekonomi dan rekreasi bagi warga sekitar. Ya, harapan saya kalau penebaran ini kan untuk menambah penghasilan warga masyarakat aja. Tapi yang penting itu di pinggir kali itu jangan dapur, tapi ruang tamu biar kelihatan. Inilah wujud kepedulian kita bersama. Sungai yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi mendatang. Mari terus jaga, rawat, dan cintai sungai kita. Karena sungai yang sehat berarti kehidupan yang lebih baik untuk kita. Bersatu untuk lingkungan demi masa depan yang lebih sehat. Oke, Sobat Rembuk Jogja, kita berjumpa lagi pada sesi kedua kali ini. Tadi setelah kita bahas tentang manfaat dari sungai yang luar biasa besar dan bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup dan juga manusia, tentunya pasti ada dong ya tentang ancaman pencemaran dari sungai tersebut. Dan juga nanti kita akan bahas juga tentang dampak negatif nih pencemaran air sungai yang mungkin sudah terlanjur terjadi. Lalu bagaimana ini mengupayakan agar air sungai tadi kembali lagi untuk baku mutu dan juga dari segi kualitasnya untuk diperuntukkan lagi kepada makhluk hidup dan manusia. Nah, mungkin kita akan tanya dulu ini kepada narasumber kali ini, yaitu dengan Pak Nindyo. Nah, ini mungkin tadi setelah kita bahas untuk riset ya tadi Pak yang Pak Nindyo pernah lakukan di Sungai Code mungkin ya, mungkin kan dari riset berbagai riset mungkin ya, itu
pernah ditemui permasalahan. Nah, ini langkah-langkah strategis mungkin yang sudah pernah atau mungkin ke depan akan diambil gitu ya. Ini dalam peningkatan mutu air sungai ini istilahnya di sungai yang ada di Yogyakarta ini bagaimana Pak Nindyo? Oke, kalau bicara soal langkahnya kan gini dulu, kita cari sumbernya dulu Mbak. Jadi sumber pencemaran sungai itu kan banyak ya. Iya. Mungkin kalau kita rincikan tuh mungkin satu pertama mungkin domestik ya Bu. Ya. Satu itu aja lah, domestik. Kemudian domestik itu terjadi kenapa? Karena masyarakat itu sudah sebagian besar itu adalah penghuni di sepadan sungai. Kan gitu ya. Sungai-sungai di kota Jogja utamanya, pertengahan kota Jogja itu kalau menurut saya kan sekarang sudah nggak alami lagi sebenarnya. Tidak natural lagi tuh Bu. Dia apa ya, sungai itu kan butuh bergerak. Iya. Gini Pak. Iya. Jadi kalau kita lihat di gunung tuh kan sungai itu kan ya, kan sungai di kita kan udah lurus-lurus ya. Iya, normalisasi ya, karena sungai. dengan apa, itu katanya normalisasi, sebenarnya bukan normalisasi Bu ya, jadi nggak normal gitu. Kan itu ya, udah itu. Satu, orang penduduk sudah di situ. Kemudian sumber lagi apa? Industri. Nggak tahu nih, bisa nggak teman-teman namanya memetakan apa industri di situ. Kan seringkali juga tidak tercatat ya Bu ya. Kan tidak tercatat. Makanya kemarin juga saya meluncurkan ide, kenapa sih kalau mamanya pemeliharaan sungai itu melibatkan masyarakat dengan cara crowdsourcing tadi itu. Bisa nggak kita bikin aplikasi untuk aduan masyarakat yang secara spasial itu bisa melihat apa gangguan-gangguan sungai. Maksudnya kayak di beberapa negara maju kan ada Three People dan sebagainya, kemudian orang itu bisa menginformasikan ini loh di sini ada gangguan sungai dan sebagainya, industri. Kemudian apalagi pencemaran urbanisasi itu kan juga bagian dari pencemaran, Betul, ya kan, urbanisasi. Kemudian aktivitas-aktivitas yang ada di sungai yang selain itu juga banyak menimbulkan pencemaran. Gitu ya. Nah, antisipasi yang paling bagus itu kalau masyarakat ya, yang pertama dilakukan edukasi menurut saya, Bu. Iya. Itu edukasi itu sangat penting karena perilaku, kan gitu ya. Kalau industri sih lebih ke penegakan ya Pak, industri. Tapi kalau masyarakat, karena ya lebih ke perilaku ya menurut saya yang paling efektif itu edukasi. Edukasi itu ya dari jenjangnya mulai dari yang dasar kan gitu ya. Tidak ada hanya yang sudah apa tua berumur kan gitu ya. Ketika dikasih tahu ya cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya. Tapi edukasi dari kecil itu harus ditanamkan bahwa sungai itu tadi sampaikan ini bagian dari hidup gitu loh. Sungai itu bagian dari hidup, bahwa itu air itu adalah kehidupan gitu ya. Ketika itu edukasi itu disampaikan, kampanye dan sebagainya. Dan ada satu penelitian saya yang menarik Mbak, orang Jogja itu ketika berperilaku itu Pak, itu teorinya teori behavior science ya. Jadi ketika kita berperilaku itu ada tiga variabel yang mempengaruhi. Satu itu adalah soal personal norm, personal pribadi. Itu yang biasanya diambil dari edukasi ya, pendidikan. Yang kedua itu adalah perceived behavior control, adalah kontrol kemampuan dia untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga itu subjective norms. Subjective norm itu pengaruh lingkungan. Nah, ternyata kalau orang Jogja itu Bapak, yang paling besar itu pengaruhnya itu adalah subjective norm. Pengaruh lingkungan. Artinya gini, bayangan saya kalau ada komunitas-komunitas, sekarang sudah ada Mbak, komunitas-komunitas pelindung sungai, nah itu kemudian digalakkan, itu bisa jadi luar biasa menurut saya. Itu sih Mbak ya, edukasi kemudian komunitas yang bergerak. Ada loh itu Miss River gitu. Ya betul ya. Ada Miss River itu ada. Tapi memang mungkin ya lebih dimasifkan lagi. Mungkin banyak yang tidak mengetahui hal itu. Gitu. Saya sebut kalau orang Jogja itu Pak, orang ya seperti saya, itu Elon tuh gini, kalau orang lihat tiap hari lari pagi ya saya ikut lari pagi. Gitu Pak. Nanti kalau orang lihat orang lain ada komunitas bersih-bersih sungai nanti akan ikut. Komunitas itu perlu dianukan gitu. Berarti perlu tidak Pak ini kayak bersih-bersih sungai kita jadikan FOMO nih. Ya bisa Pak. Ya sekarang kan banyak ya komunitas anak-anak muda yang membersihkan. Itu luar biasa pengaruhnya sangat Mbak, dampaknya sangat luar biasa. Gitu. Luar biasa loh. Kemarin aja yang istilahnya komunitas misalnya pesepeda itu loh. Ya, Pak. betul. Itu banyak banget itu setiap Jumat minggu terakhir setiap bulan tuh banyak banget dipenuhi. Jogja tuh hampir dipenuhi. Sekarang subuh filosofi itu Mbak antara Tugu sampai ini yang namanya Sabtu Minggu itu lari pagi, jalan sehat itu luar biasa.
Tapi Jadi harusnya dibarengi itu ya, campaign itu Ya, ya. campaign-nya Yes. yang itu. Ya, mungkin nanti dibarengi nih, Ya. ayo pembersihan sungai Ya, orang akan begitu. tahu bahwa membersihkan Ya. sungai itu keren gitu kan. Kalau Nah, sekarang Iya. keren kan luar ya. biasa. Wah, bagus Ya. itu. Ini Bisa mumpung nih ya, ya kolaborasi. Bisa itu nanti Ya. apa namanya dari Biro dan dari Komisi C ini Ya. akan istilahnya bekerja sama berkoordinasi dengan dinas terkait nih loh, dari hasil podcast ini akan ada istilahnya luaran, oh ternyata ini bisa loh dijadikan untuk perlindungan sungai begitu. Siapa Mbak. lagi ya kalau bukan masyarakat Ya, ya Pak betul, Nindyo ya. betul. Nah, Ya. Oke. ini soalnya mudah-mudahan. terasa banget ini di Jogja ini guyup rukunnya masyarakat Jogja ini luar biasa. Ya, gotong royongnya. Kemarin yang sepeda itu kan luar biasa, Mbak. Iya. Harganya cuma berapa jadi luar Iya, biasa. luar Bagaimana kalau biasa. sungai ya? Nanti kalau saya kira bisa luar Nah, biasa. bisa itu ya. Itu kan bisa dimasuk ke unsur keistimewaan juga ya, Betul, Mbak. Ya. betul. Unsur Bersih-bersih sungai Iya. gitu jadi istilahnya program khusus. Iya. Jadi Ya, berdampak ke masyarakat. Jadi betul. bagaimana Iya. menciptakan Dan lingkungan 3 sungai yang itu ada bersih. di loh, Pak, ada di kawasan Sumbu Filosofi loh. Iya. Iya. Gitu, Pak. Itu Ya. yang membatasi itu Winongo, Code, Code Winongo. dan Gajah Wong itu Gajah Wong. bagian dari Ya. Sumbu Filosofi. Wah, betul itu. Ini luar ini biasa. luar Ya. biasa karena nanti kalau sungai itu nanti dampaknya kan kalau sungai bersih nanti kan arahnya Ya. larinya ke laut ya. Betul. Jadi laut juga akan terjaga juga kebersihannya, ekosistemnya juga akan terjaga begitu. Iya. Oke, nah ini Pak Nindyo mungkin bagaimana sih kan tadi ada ya artinya dari industri mungkin dari permukiman ini bagaimana nih mendorong dari segi apa ya akademik lah ya akademik dari bidang akademik ini untuk pengelolaan limbah yang mungkin memadai misalnya di area industri kalau area industri kan di daerah Bantul mungkin ya terus kalau di daerah permukiman ya biasanya kota Jogja terus yang utara juga Sleman begitu itu kalau dari sisi akademik bagaimana Pak untuk mendorong hal itu? Ya kalau yang terbaik menurut saya limbah itu adalah komunal menurut saya tetap. Iya. Ya karena mudah terkontrol, Mbak. Oh ya. Kalau dia nggak dibuat komunal itu susah mengontrolnya. Kontrolnya Bu sulit Dewi, ya. teman-teman dari pemerintah itu akan susah. Jadi tetap harus dibuat komunal. Nah, tapi Oke. memang basisnya adalah datanya ya, datanya yang betul-betul harus real. Oke. Teman-teman industri itu harus betul-betul record datanya, kemudian menyampaikan datanya apa limbah yang dihasilkan dan sebagainya itu betul-betul harus dengan apa kondisi yang jujur kan gitu ya. Oke. Ya paling bagus tetap komunal menurut saya sih, Mbak. Komunal Gitu. ya, agar mudah terkontrol. dalam Ya mengkontrol. intinya terkontrol sih ya. Ya, Intinya terkontrol. baik. Ya, terutama tadi ya lebih apa namanya green belt-nya Ya, betul, Jogja itu betul. harus dijaga. Betul. Begitu. betul. Untuk mengontrolnya Ya. agar lebih mudah ketika hal ini dibuat secara komunal atau bersama-sama. Ya bersama-sama. Oke, nah dari Bu Tiwi nih bagaimana nih Bu, misalnya untuk memastikan agar hal ini itu tidak terjadi penurunan kualitas air mungkin dari berbagai sumber pencemaran yang mungkin akan berdampak ya kepada sungai tersendiri itu ya. Jadi seperti limbah domestik tadi, Iya. lalu industri, lalu limbah pertanian. Nah, itu kan Nah, kita limbah juga ya pertanian, ada betul. tuh limbah pertanian, sampah, Pertambangan. ya pertambangan dari aktivitas mungkin yang ada penambangan pasir ya. Itu Iya. yang terjadi kemarin itu di Sleman, saya itu di Grojogan Patu Purbo. Nah, itu kan ketika ada penambangan airnya jadi keruh. Nah, ini bagaimana Bu Tiwi? Kalau menurut Bu Tiwi? Mungkin untuk mengatasi pencemaran yang akan terjadi di badan-badan sungai itu mungkin memerlukan pengelolaan limbah tersebut secara tepat. Seperti limbah domestik itu mungkin dari segi pengelolaan limbah domestik itu bisa secara komunal dan juga bisa disalurkan ke instansi pengolahan air limbah terpusat seperti di Sewon itu Mbak. Terus ada juga yang limbah domestik sampah itu kadang juga masyarakat kadang kok petugasnya belum datang ya gitu. Akhirnya kan juga mengurangi mutu air sungai juga. Terus limbah pertanian mungkin dicari produk-produk yang pupuk-pupuk yang bisa menyatu dengan alam, tidak mencemari lingkungan. Terus feeding ke animal itu loh ke ternak itu loh. Itu juga harus dikolaborasi agar tidak
mencemari air sungai. Mungkin bisa dikolaborasi, nanti ada secara biologis dimakan ikan. Ya. Jadi istilahnya ada siklus berkesinambungan biologi ya. Terus nanti kalau di industri itu juga harus ada pengelolaan limbah industri yang tepat. Jadi harusnya pengolahan itu secara fisik atau secara kimia atau secara biologi. Nah itu harus dilakukan monitoring dan evaluasi dan juga pengawasannya. Terus mungkin ada reward and punishment-nya. Iya, jadi pemberian sanksi administratif ataupun sanksi perdana itu harus benar-benar diterapkan. Dan mungkin juga itu perlu kolaborasi ya antara instansi terkait, juga mungkin masyarakat sebagai pelapor, LSM, terus akademisi selaku pengabdian masyarakat, mungkin bisa melibatkan mahasiswanya. Ini tuh permasalahannya apa ya sungai ini? Yuk kita cari, dengan pendanaan dari LPDP ataupun seperti apa. Dan juga nanti dari aspek kalau kita kebijakan ya, nanti yang bikin payung hukum nanti dari Komisi C. Nah itu nanti Komisi C berkolaborasi lagi dengan kita untuk penerapannya. Dan tidak kalah pentingnya juga seperti Pak Nindyo ketika kita di kampanye dan edukasi mulai dari dini ke masyarakat. Jadi itu sangat penting. Mungkin perlu melibatkan konten kreator atau antropologi biar nyambung. Betul ya. Oke, bagus. Oke, dari Pak Suhardi nih mungkin Pak, tadi kan istilahnya ada disinggung kolaborasi ya Pak dengan istilahnya Biro PIWP 2 Seda DIY ini. Nah, ini sejauh mana Pak untuk Komisi C DPRD DIY ini mengawasi kinerja dari mungkin dinas-dinas terkait nih Pak, seperti Dinas Pupes SDM dan juga mungkin Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS ya dalam melaksanakan dan juga mengelola penanganan tentang sungai, begitu Pak. Iya. Jadi permasalahan dasar dulu yang perlu kita kenal ya Mbak ya, bahwa seperti saya setuju seperti Pak Nindyo, Mbak Dewi sampaikan, sungai ini airnya lewat Mbak. Kita lihat kalau air yang lewat itu adalah bersih gitu, warnanya itu jernih bersih begitu, berarti kesehatan lingkungan atau lingkungan masyarakatnya di situ adalah baik. Indikator sebenarnya Pak itu ya. Ini yang bisa kita lihat sebagai indikator. Nah, kalau kemudian yang kita lihat itu air mengalir ini ke warnanya keruh dan sebagainya, berarti di situ adalah perilaku, kalau beliau ngetik tadi, behavior masyarakatnya ini menjadi kurang baik. Ini permasalahan dasar yang kita lihat. Oke, sekarang kalau kita melihat secara luas, contoh yang diberikan oleh pemerintah itu sekarang pembuangan limbah secara komunal, ini sudah ada. Sudah ada. Kemudian yang disalurkan dalam satu tempat ini di DIY ini baru ada satu ya Bu ya, yang ada di Bantul itu ya. Ini sudah ada satu. Nah, akar permasalahan yang ada satu perilaku, saya setuju. Yang kedua mungkin Mbak, perlu dibuat pemetaan zonasi sesungguhnya perilaku masyarakat yang ada di pinggiran Sungai Code itu harus bagaimana. Ada nggak kalau di sana dibuat limbah komunal? Tempatnya memungkinkan atau tidak? Gitu. Kalau tidak, kemudian apa yang harus dilakukan? Gitu. Sekarang ini maaf ya Mbak ya, mungkin kalau kita tuh bicara di tempat tinggal yang penduduknya sudah padat, limbah domestik yang mereka lakukan dari air yang mereka buat dari sumur untuk mencari jarak 10-15 meter, ini sudah sangat susah. Sudah sangat susah itu. Sehingga di sana memang ini harus dibuat sebuah teknologi bagaimana kemudian kita dalam rangka membuang limbah ini menjadi benar begitu. Nah, satu, saya setuju bahwa semua kebijakan ini harus bermuara
keterlibatan masyarakat. Ini menurut saya wajib Mbak itu bahwa harus ada keterlibatan masyarakat setiap kita membuat sebuah kebijakan. Kemudian kalau yang limbah, saya setuju sama Pak Dr. Nidyo ini. Yang bersumber dari industri gitu, yang sumber dari industri itu ya, itu kan langkahnya kan langkah penegasan, Mbak. Penegakan kalau itu. Penegakan hukum yang kita lakukan bahwa ya nggak masalah dilarang untuk melakukan operasi karena ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, hajat hidup orang banyak. Karena kalau pengusaha itu pasti udah pinter Pak, sudah tahu ya Pak. Jadi nggak perlu edukasi sebenarnya. Diungkapkan dalam bentuk CSR. Iya betul, pasti ada. Yang ketiga sesungguhnya kalau pendekatan Perda 11 2016 tadi ini ya beliau ini yang mengkoordinir ini ya. Tapi pelaksananya ini sesungguhnya seperti Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yes. BBWS, yes. Gitu. Kemudian tadi masyarakat itu dengan diberikan stimulan untuk menjaga kebersihan air ini sudah jalan. Nah, tinggal sekarang ini bagaimana sesuatu yang sesungguhnya embrio ini sudah dibentuk gitu, embrio sudah dibentuk, bagaimana bisa dilakukan semacam langkah mboten gerakan Pak Ketua ini apa istilah sing apik ini apa Bu Dewi aksi apa ya monggo itu direnungkan dulu wong iki rembug Jogja dadi iso pas karo istilah rembug Jogja gitu. Tapi yang saya beri apresiasi pada kesempatan ini Bu Dewi termasuk pintar dalam memilih memilih substansi dalam melakukan rembuk ini Mbak. Jadi ini saya berikan apresiasi ini. Agar kemudian masyarakat itu sama-sama terketuk dengan sosialisasi kita ini. Oh iya ternyata dengan sikap yang kecil yang kami lakukan tadi Mbak, limbah domestik satu misal, ini ternyata sangat mengganggu kesehatan kami dan juga kesehatan masyarakat yang sangat banyak gitu. Ini bagaimana itu bisa kemudian terketuk. Tapi dari Bu Tiwi saya usul dibantu oleh Pak Nidyo dari akademisi itu tadi Pak pemetaan Pak. Pemetaan dalam rangka kita melakukan pengamanan dalam rangka mencegah timbulnya limbah-limbah yang tidak baik dari limbah domestik dengan limbah yang lain karena memang sisi kepadatan geografis Mbak, dengan jumlah penduduk yang ada ini yang berbeda kepadatan gitu. Bangunan. Mungkin kalau di desa ngene saya sana itu sumur yang mereka buat itu dengan tempat pembuangan itu untuk 15 meter gitu masih mudah Mbak. Tapi kalau di kota pribadi ini kan akan susah sehingga perlu ada mana peta-peta yang rawan akan ini perlu ada dibuat sehingga nanti bisa jadi program kegiatan itu. Itu bisa jadi program kegiatan ya. Pemda DIY dan juga untuk akademisi juga berkolaborasi. Ini adalah saya pikir ditemukanlah kemudian sebuah ide sebagai gagasan karena memang seperti langkah-langkah masyarakat Ngayogyakarta yang masih paternalistik ini kan kalau sesuatu yang baik itu kan perlu dilestarikan ya Bang. Kan Warsa Dalem kan punya ajakan yang sangat bagus kepada kita semua. Ayo sedulur-sedulur kawula yoco padha nyawiji. Ayo sing do greget do bangun gitu kan. Ayo do mingkah-mingkuh tapi kita punya visi ya. Kemudian kita sengguh ya artinya itu selalu punya sikap konsisten semangat dalam membangun. Nah, ini tadi beliau ngendika dari sisi Pak filosofis nggih. Tugu golong giling. Agar masyarakatnya itu tetap bisa terus bersama-sama kita guyub rukun gitu kan. Rembug yojo. Baik ya, mungkin itu nggih Pak nggih. Baik ini sambil diminum monggo Pak. Diunjuk kita jeda sesaat lagi untuk menuju sesi berikutnya. Baik. Sumbu Filosofi dari Tugu Palputih sampai dengan Panggung Krapyak merupakan satu dari 18 satuan ruang strategis atau SRS yang ada di DIY dan menjadi bagian dari SRS Kasultanan pada Tanah Keprabon. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada SRS diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Peraturan Daerah Istimewa tersebut merupakan acuan
dalam menyusun instrumen penataan ruang pada Satuan Ruang Tanah Kasultanan atau Satuan Ruang Tanah Kadipaten yang ditujukan untuk mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, dan atau mengembangkan fungsi ruang yang diharapkan dapat membangun kehidupan bersama dan menjamin kelestarian budaya serta alam. Peraturan Daerah Istimewa juga mengatur bentuk regulasi tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang terkait dan terintegrasi dengan tata ruang Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, Sobat Rembuk Jogja, bertemu lagi dengan sesi terakhir kali ini. Wah, ini pembicaraannya makin seru ini ya. Kita berbicara tentang sungai, tapi membicarakan sungai ini ternyata tidak ada habisnya, begitu ya. Tadi kita sudah membahas tentang dampak dari pencemaran, apa saja nih yang bisa dilakukan dari sisi akademis, dari sisi pemerintah, dari pembuat kebijakan, ada payung hukumnya. Tentunya juga membutuhkan partisipasi dari Sobat Rembuk Jogja nih di sini juga ya. Baik, kita akan membicarakan tentang peran regulasi dalam pengelolaan air sungai ini. Ya. Nah, kita ke ini dulu deh Pak Nindyo dulu gini ya. Mungkin ada banyak riset yang terkait nih. Tadi agak sedikit saya singgung-singgung sebetulnya ya. Ini untuk riset yang terkait dengan penataan sekitar sepadan sungai nih dalam rangka untuk perlindungan sungai. Tadi kan sudah ada ya, ada istilahnya kebijakan bahwa harus mundur jauh dari bibir sungai, harus menghadap ke arah sungai, dan juga harus ditinggikan nih rumahnya. Nah mungkin bagaimana ini Pak Nindyo? Oke, jadi gini, sungai itu kan butuh ruang gerak. Sekali lagi Mbak, sebenarnya sudah ada beberapa riset terkait morfologi sungai dengan keperluan sempadannya, gitu ya. Jadi sungai, untungnya di Jogja itu sungainya dalam-dalam Mbak. Jadi Jogja itu saya katakan tidak akan pernah banjir. Kenapa? Karena sungainya dalam-dalam. Kalau banjir itu drainasenya bermasalah berarti ya, bukan sungainya. Nah, untungnya itu, coba lihat ya, Code itu kan juga dalam ya Pak. Code dalam, Winongo dalam, Gajah Wong itu kan juga dalam gitu ya. Nah tapi sungai itu secara alam itu butuh ruang gerak Mbak. Namanya ruang gerak untuk dia menyesuaikan kondisi alam kan gitu ya. Nah itu perlu satu lahan tersendiri untuk keperluan ruang gerak itu yang namanya sempadan itu. Harusnya tetap ya, harusnya ini. Tapi walaupun sekarang kondisinya seperti ini ya, kita cari cara gimana nanti ya kolaborasi antara akademisi, pemerintah, teman-teman dewan, bagaimana mengatasi kondisi saat ini. Nah Jogja itu memang sebagian penggal sungainya itu, sempadannya itu menurut saya sudah nggak ada sih ya. Sebenarnya sudah mulai hilang sempadannya, diganti dengan normalisasi dengan membuat tembok-tembok pembatas sungai kan gitu ya. Nah itu memang perlu dicari perlu tambahan regulasi gitu kan ya. Regulasi tentang pemanfaatan kanan kiri kan gitu Mbak. Dan kalau kita bicara sungai, kita nggak bisa bicara hanya sepenggal DI aja. Karena sungai itu menerus, saya sampaikan tadi bahwa sungai itu kan jaringan. Jaringan itu ketika bermasalah di hulu, pasti hilirnya juga bermasalah. Kan gitu ya. Nggak bisa mengatasi hanya hilirnya saja, kan gitu. Mulai dari hulu, kan gitu. Nah makanya juga perlu regulasi dalam berbagai tingkatan, kan gitu ya. Contoh aja, daerah aliran sungai Kali Progo yang tadi saya sampaikan Mbak, bahwa sungai Progo itu kan 140 kiloan. Itu adalah orde satunya, oke, dan itu sampai di mana? Itu mata airnya ada di Dieng ya, atau di sana ya, Wonosobo, Temanggung kan? Oke, itu Jawa Tengah, beda ya kan? Kan gitu ya. Ketika katakanlah mamanya terus lintas batas, ya lintas batas kan? Betul. Kan itu harus tadi one river one management. Harusnya ada regulasi di tingkat pusat yang memayungi itu kan gitu, karena dia mengalir di dua provinsi dan hampir semuanya permasalahan di sungai kita itu kan seperti itu. Untung saja Jogja itu ada sesuatu yang khas atau spesifik, ya toh. Ada sungai-sungai yang menjadi miliknya sendiri, ya kan? Ya, yang mulai dari Merapi sampai ke Parangtritis kan, ada sungai-sungai yang itu masih lumayan. Tapi ada sungai-sungai yang lintas itu. Jadi ada regulasi itu mulai dari tingkat nasional, kemudian tingkat provinsi, kemudian sampai ke kabupaten kota dan sebagainya. Termasuk regulasi, saya belum tahu tuh, regulasi kerjasama penanganan sungai itu ada nggak gitu? Belum ada tuh Bu, umpamanya antara ya toh, antara Jogja dengan Jawa Tengah. Ada nggak dia itu
perjanjian kerjasama Ya. soal pengelolaan sungai. Bagaimana harus mengelolanya, Ya, kan gitu. Jateng DIY Kalau gitu ya. dari Kementerian PU sendiri ada wilayah Sungai Serayu Opak. Jadi Yeah. untuk Serayu Opak itu di kementeriannya di Jalan Janti. Jadi satu toh, Bu. Ya. Nanti jadi gitu. per wilayah itu bagian dari gitu, Kementerian gitu. PU. Ya, itu jadi loh Mbak, itu jadi dilema sendiri ketika itu betul-betul regulasinya itu nggak matang gitu ya. Regulasinya nggak matang. Contohnya Temanggung. Iya. Ya toh ketika ada banjir di Progo gitu, Temanggung disalahkan karena lahan mereka ya toh Pak, land use-nya bermasalah. Iya. Di Temanggung nggak mau loh. Terus saya nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Kan gitu ya. Iya. Sementara nanti yang banjirnya di ujung kan gitu. Oh, Pak. iya. Nah, sementara yang harus ada nggak kontribusi yang daerah ujung itu ke daerah atas gitu Bu, mamanya gitu. Mamanya Code nih. Code kan ujungnya di Merapi sana gitu. Iya. Iya, Ya toh? hulunya. Mamanya Sleman suruh apa? Ngopeni atau apa? Melestarikan land use-nya Konservasi. gitu kan, Iya. konservasinya. Terus kalau dia melestarikan itu, dia dapat apa? Kompensasi apa? Iya. Dari Kota Jogja kan Iya. gitu. Kan Kota Jogjanya jadi nggak banjir gitu. Nah itu kan sesuatu yang rumit nih, teman-teman dewan. Jadi mulai dari level Sebenarnya atas sampai banyak level yang bawah begitu. ya Betul. harus luar biasa. Dan Iya. itu Iya. bukan Mbak, effortnya itu nggak sedikit. Iya. Jadi effortnya memang besar. Nah itu makanya Pak Suwardi dan Bu Tiwi harus sehat terus ini kan. Iya. Dan itu Pak. Amin. Ya Pak, nggak boleh sakit karena memikirkan sesuatu yang luar biasa. Tapi Iya. harus dengan bantuan partisipasi masyarakat. Itu harus mau tidak mau lah. Ya kita sebagai masyarakat juga harus betul-betul sama-sama peduli gitu. Oke. Itu sih Mbak ya. Oke. Wah, nah ini Pak Suwardi, bagaimana nih kan tadi kan ada ya istilahnya masalah-masalah yang terjadi di sungai begitu ya. Artinya kita harus ada regulasinya ini untuk misalnya ada keluhan ataupun ada masukan aspirasi dari masyarakat terkait dengan masalah yang terjadi di sungai, seperti misalnya kerusakan tanggul, pintu air atau masalah-masalah irigasi. Nah itu bagaimana Pak dari Komisi C, mungkin ada tidak regulasi untuk ini? Bagus Mbak. Jadi sebenarnya DPRD sendiri memang salah satu fungsinya adalah bersama dengan gubernur atau pemerintah itu kan membuat regulasi, membuat aturan gitu ya. Dan kini semangat yang ada di Dewan ataupun yang ada di Pemda itu sudah terbangun sangat sistematis dan bagus menurut saya. Karena inisiatif ini bisa datang dari DPR, inisiatif ini bisa datang dari gubernur gitu. Dalam rangka pembuatan regulasi itu. Nah, seperti Pak Nindyo sampaikan, akhirnya saya berpendapat begini Mbak. Sekarang kita buat 2 rumusan masalah Mbak. Ya. Satu rumusan masalahnya itu adalah masalah lokal. Ya toh? Masalah lokal. Kemudian yang satu adalah masalah apa? Di atas regional itu. Ya betul. Lintas ya Pak, udah lintas ya. Nasional. Lintas Mbak, lintas wilayah itu kita buat. Yang sepertinya sesungguhnya BBWS yang ada di sini ini adalah wilayahnya Jateng dan DIY Mbak. Iya betul. Wilayahnya Ya, Jateng benar. dan DIY gitu. Jadi semangat dalam rangka kemudian kita menangani manakala terjadi permasalahan sungai yang diakibatkan oleh, lah ini kan tadi yang diakibatkan oleh, kalau itu diakibatkan oleh perilaku manusia, Nah, itu kan rumusan satunya Pak, saya bukan. Ini rumusan masalah yang satu. Ya sehingga apa yang kita lakukan. Kalau kemudian ini adalah masalah-masalah alam kemudian yang besar, nah ini bagaimana antar wilayah ini kemudian saling bekerja sama untuk menangani itu. Gitu. Nah dengan begitu kami sebenarnya atas masukan-masukan dari akademisi seperti yang disampaikan beliau Pak Nindyo ini, kalau ini kok seneng Mbak, karena sekali lagi ya kalau semuanya ini bisa bahasa Jawa ini pun holobis kuntul baris gitu ya. Laku bareng atau enggak? Ya. Ini permasalahan itu akan lebih cepat bisa Cepat, ditangani. iya benar. Ini talong begini. Apalagi uncal-uncalan Pak. Apalagi lemparan. Nah, ini kan masalah ini kan tidak akan selesai. Nah itu yang mumet bukan saya tapi Mbak Tiwi. Kan kasihan gitu. Oleh karenanya semangat gotong royong bareng ini menurut saya Mbak adalah menjadi bagian komitmen yang perlu kita bangun seperti Rembug Jogja ini. Jadi Rembug Yojo ini bukan untuk Wardi, bukan untuk Pak Nindyo, bukan untuk Putih, tapi masyarakat sak
Yogyakarta. Nggih, baik. Nah, ini dari Bu Tiwi nih selaku Biro nggih. Ini bagaimana ini Bu untuk memastikan mungkin ketegasan hukum, penegakan aturan, tadi ya sepadan sungai untuk mengelola dominasi politik mungkin ya dalam perlindungan pengelolaan mutu air sungai. Nah, bagaimana Bu? Ya menurut saya Nggih? harus memastikan ketentuan hukum itu harus benar-benar dipastikan itu konsepnya mau seperti apa. Oke. Terus nanti penegakan aturan tuh Ya. nomor 2 ya. Ya. Yang ketiga mungkin pengawasan dan monitoring evaluasi. Ya. Jadi pihak-pihak mana yang harus bertanggung jawab karena wilayah sungai itu tanggung jawabnya memang di pusat. Tapi nanti kan dari pusat bisa memohon ke provinsi untuk kerjasamanya untuk pengelolaan sungai ini. Soalnya sungai itu kan lintas. Iya. Jadi kewenangan di Badan Wilayah Sungai Serayu OPA itu Mbak. Oke. BBWSO gitu. Iya. Cuman selama ini kan mereka juga melakukan aksi terutama masih di daerah hulu gitu. Kalau untuk yang hilirnya mungkin karena terlalu banyak konflik sosial ya, Bu Jody. Ya. Itu mereka udah nanti kita di penanggulangan di daerah hulu aja dari segi konservasi untuk dampak lahar, terus embung kayak gitu memang mereka banyak bermain di situ Mbak. Oke. Jadi mungkin harus benar-benar seperti Pak Nindyo dan juga Pak Wardi ngendikake itu memang harus namanya sungai itu sistem. Ya, sistem. Jadi harus tidak sektoral ya Bu, nggak sektoral. bukan Ya, sektoral, bukan wilayah satu, jadi Iya. harus berkolaborasi. Oke, ya. Nggih. Terus mungkin tingkat pengawasannya tadi saya bilang terus harus melibatkan masyarakat. Masyarakat itu istilahnya punya handarbeni ya, merasa memiliki karena semakin terbatas air baku di daerah kita, mau tidak mau menggunakan air permukaan juga Mbak. Nah, betul. Nah, padahal air permukaan itu dari segi kuantitas dan kualitas itu semakin menurun ya Mbak. Iya, kan harus dilestarikan dari hulunya dan juga hilirnya. Nah, padahal di sekitar sungai itu juga sekarang banyak permukiman. Mungkin pola ruangnya bukan untuk permukiman, tapi disalahgunakan untuk permukiman itu. Betul. Harusnya pelan-pelan ditata. Oke. Mungkin dari dinas perizinannya, mungkin dari penegakan aturannya seperti apa gitu. Berarti memang butuh penataan khusus di wilayah DAS ya Bu ya, daerah aliran sungai begitu ya Bu ya. Karena memang kalau daerah DAS ini tentunya pengelolaannya akan jauh berbeda dengan wilayah yang memang bukan daerah aliran sungai begitu Iya, gitu. Terus nanti sepadan tuh benar-benar diperhatikan. Sampai batas minimal seberapa sih untuk sepadan sungai itu berdasarkan morfologi sungai. Nanti mungkin sepadannya baru bisa ditentukan ya Pak. Jadi tergantung morfologinya sungai. Kalau titik lokasinya di sini tapi tengahnya di agak miring bisa atau beda-beda itu. Titik banjirnya tertinggi mana itu juga diperhitungkan. Oh ya. Kalau di peraturan kan mungkin istilahnya kayak Pak pukul rata, tapi sebetulnya itu tidak bisa Tidak gitu. bisa. Enggak. Berarti sesuai dengan morfologi sungai sendiri. Mungkin diaturnya itu di peraturan pemerintah 38 tahun 2011 itu mengenai pengelolaan air sungai. Berarti butuh sosialisasi juga ini kepada masyarakat yang tentunya berada di daerah aliran sungai. Sepadan sungainya itu seberapa? Mungkin begitu ya Bu Tiwi ya. Regulasinya akan lebih seperti itu. Iya. Sebenarnya sempadan itu bukan untuk kita ya Mbak. Sebenarnya untuk keamanan masyarakat sendiri. Seandainya ada banjir, nanti dia terkena juga kan. Karena sungai itu istilahnya nyari arah yang tepat gitu. Kadang mereka sifatnya bisa berubah tergantung debit airnya dan juga
intensitas hujannya Hujan sendiri. juga ya, Nggih. baik. Ya, nah itu ya Sobat Rembuk ya, ternyata dapat insight baru ini. Jadi Sobat Rembuk Jogja yang mungkin tinggal di area sekitaran sungai, mungkin harus lebih mengetahui ini bagaimana sih untuk menjaga keselamatan keamanan diri, karena memang air itu ya sifatnya memang juga ketika debitnya besar akan lebih merusak begitu ya. Nggih. Nah, begitu Sobat Rembuk. Nah, mungkin yang terakhir ini testimoni nih dari semua ya. Pesan kepada Sobat Rembuk Jogja, kira-kira langkah apa nih yang bisa dilakukan untuk melindungi sungai ini secara bersama-sama? Mungkin dari Pak Nindyo dulu nih. Oke, ya. Sungai itu kan bagian dari hidup, Mbak. Itu yang Ya. harus dipahami dulu bahwa ya kita harus bekerja sama untuk membuat sungai itu sehat kan gitu ya. Oke. Ya itu salah satu tadi sampaikan Pak Wadi juga, itu ciri masyarakatnya sehat itu kalau sungainya juga sehat kan Ya. gitu ya. Dan sungai itu bagian dari hidup kita kan gitu. Oke. Kemudian juga jangan sampai salah ini malah Pak, jangan sampai ada menurut saya peraturan atau regulasi soal penegakan yang rigid. Ya. Jadi harus timbul dari kita gitu. Ya. Karena jangan sampai memelihara sungai itu karena peraturan ya. Gitu. Itu jadi tidak baik juga. Ya. Artinya Dari itu Pak, hati gitu ya ya, itu kan Pak. jadi seperti robot ya. Iya. Karena tapi jadi etika kita lah ya. Iya. Etika kita harus memelihara budaya kita dan sebagainya. Ya. Itu jauh lebih baik kita hidup sebagai manusia gitu. Artinya kita memelihara sungai itu memang kita sebagai manusia yang harus memelihara. Iya. Bukan karena kita takut untuk gitu loh Pak ya. Aturan, di punishment di gitu punishment ya. gitu kan gitu. Itu jauh lebih baik. Jadi Ya. itu aja lah ya pesannya bahwa sungai bagian dari hidup dan itulah menjadi tanggung jawab dan moral kita untuk sama-sama menjaga. Saya kira itu sih. Ya, baik. Monggo Pak Suwardi. Oh, iya. Jadi sepakat dengan beliau-beliau bahwa air adalah sumber kehidupan gitu ya. Ya. Karena air adalah sumber kehidupan, maka kita jangan memusuhi air. Ya. Tapi marilah kita bersahabat dengan air gitu Ya. ya. Lah, air yang mana sekarang yang kita bicarakan air sungai. Nah, perilaku kita yang mana yang kira-kira itu sudah kita lakukan yang mengotori air-air yang ada di sungai. Lah, mari itu jangan kita teruskan Iya. dan kita bangun semangat yang datang dari bawah itu, semangat dari masyarakat yang golong-gilik tadi untuk bersama-sama memelihara air sungai. Oke, Pak. Jadi kalau beliau ngendikan kan ojo nganti kita ngelakoni begini itu karena wedi. Iya, betul. Tapi ini yang kita lakukan sesungguhnya adalah bagian dari ibadah Iya. karena air adalah bukan siapa-siapa tapi air itu adalah sahabat kita. Ini bagaimana bisa kita wujudkan dengan baik sehingga air itu akan mesra dengan kita juga mesra dengan air. Iya. Contoh tadi kan kalau kita tuh hanya karena takut waktu badai apa itu Pak? Gunung Apakah? Kidul terjadi Iya. banjir itu. Iya. Gunung Kidul loh nih ya. Iya. Bu Tiwi kan juga kaget sendiri loh. Masa neng Gunung Kidul banjir. Ya? Biasanya kan air dari sana tuh turun Ke bawah. ke bawah, Iya. kemudian yang kebanjiran kan saya neng ngisor gitu kan. Nggih. Yang neng are gitu kok di gunung. Nah, kita memang tidak bisa ngelerak kayak apa ya. Ya kita tidak bisa kemudian hanya yang di ngare sesungguhnya yang harus memelihara air, tetapi semua yang ada dimanapun kita harus bersahabat dengan air. Gitu. Oke, Pak. Regulasi yang kita butuhkan, ayo kita buat. Anggaran yang kita butuhkan, ya semua yang kita lakukan adalah sesungguhnya merupakan perwujudan pelayanan kita kepada masyarakat. Ya. Baik itu aturannya ataupun juga anggarannya. Anggarannya. Begitu. Nah, kemudian yang antar regional, ya mari sama-sama kita tetap ada sebuah semangat. Nek wilayah Yojo dilakoni kanthi apik, Jawa Tengah ya apik, nanti akan akhirnya semuanya akan menjadi baik gitu. Nah, maka baiknya utama kesimpulannya dari, oleh dan untuk kita punya rasa tanggung jawab yang sama. Oke. Semoga Allah ridho dengan semangat ini. Amin. Monggo Bu Tiwi. Iya. Terima kasih Mbak. Mungkin air adalah sumber kehidupan bagi kita semua. Mari kita jaga, berkolaborasi antara masyarakat, perguruan tinggi, dan juga pemerintah, dan juga dari dewan, dan juga lembaga swadaya masyarakat Baik. untuk generasi yang lebih berkualitas, sehat,
dan cerdas. Amin. Gitu. Oke, terima kasih Bu Tiwi. Nah, kesimpulan kita pada kali ini yaitu pendekatan ekosistem dan partisipatif ini perlu dikedepankan agar masyarakat itu tidak hanya menjadi objek tapi juga subjek dalam menjaga dan memulihkan kualitas air. Nah, ini melalui kolaborasi lintas sektor, edukasi lingkungan, penerapan teknologi, pengolahan air yang tepat, maka diharapkan mutu air sungai bisa terus terjaga dan memberikan manfaat ekologis, sosial, ekonomi bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Baik, mungkin itu tadi ya Bapak, Ibu, terima kasih sekali untuk diskusi hari ini kepada Sobat Rembuk Jogja. Kita ketemu lagi. Saya Vidiana Arsanti, mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.